struktur, posisi pasti, yang formal, Bro Andi gimana melihat? Itu tinggal tunggu soal waktu aja, tinggal nunggu waktu untuk diumumkan. Karena Pak Jokowi sendiri kan berpesan kepada PSI, minta agar PSI melengkapi struktur sampai di tingkat desa. Bayangkan, di jumlah desa itu 83.000 sekian di seluruh Indonesia. Di seluruh desa itu harus ada struktur PSI-nya minimal 10. Jadi itu yang sedang kami kerjakan juga. Jadi ini paralel. Kita meyakinkan Pak Jokowi bahwa PSI ini akan siap sebagai sebuah partai untuk bertarung di 2029 dan layak Pak Jokowi untuk gabung dan menjadi pimpinan di PSI sebagai ketua dewan pembina. Atau misalnya undangan yang datang ke Pak Jokowi untuk minta beliau datang ke daerah mereka. Dan mereka akan menyampaikan apresiasi kepada Pak Jokowi. Itu yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, itu yang terjadi di Lampung, yang nanti akan terjadi di NTT, di Jawa Barat, atau di daerah-daerah lain. Orang itu mengundang Pak Jokowi, ingin menyampaikan apresiasi. Sekaligus bertemu dengan pengurus partai PSI. Pengurus partai PSI memberikan motivasi dan mengecek persiapan struktur. Itu yang dikerjakan atau yang dilakukan dalam kunjungan Pak Jokowi. Dan yang Dan hari ini gue bersama abang gue, senior gue, panutan gue waktu gue di Partai Gajah dah. Siapa lagi kalau bukan Bro Andi Budiman. Thank you, bro. Selamat datang Bro Andi Budiman. Terima kasih. Bro Andi Budiman nih dulu sering banget nih ngobrol. Sekarang gue gak susah nemuinnya. Wah, tapi udah muncul lagi. Jangan gitu dong. Gimana Bro Andi, kabar sehat ya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, masih inilah ya, masih terus eksis dan aktif lah ya, membicarakan, memperjuangkan PSI ya. Karena memang tugas sebagai wakil ketua umum juga. Gimana Bro Andi, kita mulai dari ini dulu deh. Dari banyaknya orang-orang yang menanggapi Pak Jokowi, terutama yang menanggapi dengan nada yang cukup negatif. Karena Pak Jokowi dianggap sebagai, wah ini ingin menciptakan matahari kembar. Nah itu kan, karena dikhawatirkan ini bertentangan juga dengan Pak Prabowo yang hari ini menjadi presiden. Pak Bro Andi gimana melihat orang-orang yang cukup negatif melihat apa yang sedang dilakukan Pak Jokowi hari ini? Di politik itu kita harus melihat bisa dalam aspek sebaliknya. Kalau ada begitu banyak serangan, kalau begitu ada banyak kebencian, artinya ada banyak cinta, ada banyak dukungan, ada banyak peluang untuk menang. Di politik itu berbahaya, yang berbahaya itu kalau kita tidak dibicarakan lagi, artinya kita nggak relevan, tidak dianggap sebagai ancaman. Ketika para elit politik ramai-ramai menyerang Pak Jokowi, kalau saya membacanya justru mereka melihat bahwa ini merupakan ancaman buat mereka atau ancaman buat kandidat mereka di 2029. Karena Pak Jokowi itu punya pengaruh, punya magnet yang begitu kuat. Bayangkan Bel, sekarang itu Pak Jokowi bukan presiden lagi. Tapi ketika datang ke Lampung, dia masih disambut dengan begitu hangat, begitu meriah, begitu antusias. 1 jam sebelum Pak Jokowi hadir itu 10 ribuan orang tuh nunggu Pak Jokowi. Ada seorang ibu-ibu yang bikin status, alhamdulillah nggak nyangka dalam hidup saya bisa 2 kali ketemu dan foto selfie dengan Pak Jokowi. Nah ini buat orang biasa, ini adalah sesuatu pengalaman yang luar biasa, yang tidak pernah mereka rasakan dengan presiden-presiden sebelumnya. Ada seorang presiden yang sering datang dan mengubah hidup mereka. Ini real, pernyataan apa yang dialami oleh orang bawah ini, Bel. Jadi kayak misalnya contoh di Lampung ya, ini contoh yang menurut saya salah satu yang memperlihatkan kenapa Pak Jokowi itu disukai dan dicintai oleh orang. Pak Jokowi itu membangun jalan tol dari Bakahuni sampai perbatasan Sumatera Selatan, Terbanggi Besar dan perbatasan Sumatera Selatan. Yang tadinya orang harus melewati atau perjalanannya biasa ditempuh sampai 12-18 jam, itu menjadi 3 jam. Ini mengubah hidup banyak orang. Ekonomi bergerak di atas jalan tol. Barang-barang yang tadinya sulit dikirim, yang mungkin busuk di tengah jalan, buah-buahan karena transportasi yang sulit, itu menjadi lebih gampang. Orang mau ketemu saudara, mau kemana, itu lebih gampang buat masyarakat biasa. Pak Jokowi di Lampung itu membangun waduk Wais Kampung, mengaliri 55.000 hektar sawah yang tadinya hanya bergantung pada hujan. Pertanian jadi meningkat, jadi hidup. Banjir jadi teratasi karena ada waduk. Sumber air bagi warga juga didapat dari pembangunan waduk. Jadi buat orang biasa, apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu real, nyata. Jadi ini yang menjelaskan persepsi yang berbeda ya. Tadi Belmondo menyebut kenapa banyak elit mengkritik Pak Jokowi, tapi kok di Lampung masyarakat biasa, masyarakat bawah itu mencintai Pak Jokowi. Ini yang menjelaskan statistiknya. Kalau kita lihat semua lembaga survei, setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden, rakyat yang suka dan sangat suka dengan Pak Jokowi itu, kisarannya itu antara 78 sampai 80% masyarakat. Kalau misalnya kita asumsikan masyarakat itu adalah orang dewasa itu sekitar 179 juta, artinya secara statistik, orang yang suka dengan Pak Jokowi itu sampai sekarang itu sekitar 150 sampai 157 juta orang. Ini real, nggak mungkin mengada-ada.
Kenapa mereka punya pandangan atau persepsi yang demikian positif terhadap Pak Jokowi? Karena buat mereka, Pak Jokowi itu merupakan, atau mereka melihat Pak Jokowi itu sebagai satu pengalaman politik, pengalaman yang real, yang nyata, yang mengubah hidup mereka. Itu tadi, ada membangun infrastruktur, mengubah hidup mereka. Tadinya mereka tidak bisa sekolah, jadi bisa sekolah, dan lain sebagainya. Buat orang biasa, kalau mereka bangun pagi itu, yang mereka pikirkan itu bukan apakah kondisi demokrasi membaik atau menurun. Apakah oligarki ini semakin semakin menguasai dan sebagainya. Enggak, buat mereka simple. Dalam pandangan orang biasa, saya bisa sekolah apa enggak anak saya? Kalau saya sakit bisa masuk rumah sakit apa enggak? Kalau saya kalau gagal panen ada safety net enggak? Ada bantuan dari pemerintah atau enggak? Nah, ini yang dialami oleh mereka selama masa kepemimpinan Pak Jokowi. Sesuatu yang konkret, sesuatu yang real. Nah, ini yang nggak difahami oleh kelompok elit, yang mungkin juga kalau kelompok elit ada kepentingan ya. Kepentingan karena merasa Pak Jokowi ini sebagai kompetitor, sebagai ancaman, sebagai kingmaker yang masih sakti untuk mempengaruhi opini publik di 2029. Tapi bagi kalangan yang lainnya yang mungkin tidak ada kepentingan politik, mungkin mereka merasa apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu sebagai sesuatu yang taken for granted, sesuatu yang sudah ya memang ada. Mereka nggak perlu BPJS karena mereka pakai asuransi swasta. Mereka nggak perlu sekolah gratis karena bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang mahal sekalipun, bahkan ke luar negeri. Mereka nggak perlu infrastruktur yang bagus karena mereka bisa naik pesawat misalnya. Ini kan sesuatu yang membentuk cara pandang. Itu yang menyebabkan ada dua cara pandang yang berbeda antara yang elit dengan masyarakat biasa. Jadi kalau kita melihat itu agak beda tuh, Ben. Kalau misalnya Belmondo tadi tanya kenapa banyak kritik, justru yang di lapangan orang itu sangat antusias bertemu Pak Jokowi, foto-foto dan lain sebagainya, mendapat gelar adat dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang nggak bisa diabaikan. Orang boleh nggak suka dengan Pak Jokowi, nggak setuju dengan apa yang menjadi kebijakan beliau ketika menjadi presiden atau pilihan-pilihan politiknya. Tapi kita tidak bisa mengabaikan pandangan 157 juta rakyat Indonesia yang merasakan betul manfaat kepemimpinan Pak Jokowi. Nggak bisa diabaikan. Oh iya, oke. Berarti Bro Andi, berarti elit quote-unquote yang suka mengkritik Pak Jokowi ini, itu punya semacam pandangan bahwa ini adalah ancaman elektoral. Gimana? Itu yang ada kepentingan politiknya ya. Iya. Kan ada elit yang punya kepentingan politik, melihat itu sebagai ancaman. Ada elit dalam artian elit kelompok elit ekonomi mungkin yang ngerasa bahwa ya taken for granted aja gitu loh. Jadi tapi beda. Menurut Bro Andi ada ya yang takut atau merasa ini ancaman elektoral? Betul ada ya? Pasti. Karena kan mereka pasti ngelihat juga survei-survei bahwa Pak Jokowi ini masih sakti ternyata. Bisa mempengaruhi. Kan banyak anggota partai lamanya beliau kan yang melakukan kritik-kritik semacam itu kan. Ada yang berpandangan karena khawatir, wah ini elektoral bisa tergerus. Kan mungkin ada pandangan semacam itu. Bro Andi gimana melihat pandangan itu? Saya pikir itu sesuatu yang wajar dan biasa. Ini namanya demokrasi kan. Dalam demokrasi itu kan orang berebut pengaruh, berebut dukungan publik. Jadi kalau misalnya ada pergeseran suara dan lain sebagainya, itu adalah konsekuensi dari apa yang kita kerjakan. Orang mendapat dukungan itu karena apa yang dia kerjakan sebelumnya. Pak Jokowi itu mendapat dukungan yang begitu besar, ya saya ceritakan tadi. Karena 80% masyarakat Indonesia merasakan betul dampak dari apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Sementara misalnya orang juga akan meninggalkan satu pilihan politik karena apa yang dikerjakan oleh kekuatan politik tadi, misalnya gagal, misalnya tidak memperhatikan atau tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, abai terhadap masyarakat, korupsi dan lain sebagainya. Ini kan biasa dalam politik. Jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Sekali lagi, kita boleh nggak setuju dengan Pak Jokowi, tapi dan itu bisa kita perdebatkan, kita bisa diskusikan, bisa dikritik kebijakan Pak Jokowi. Tapi yang nggak boleh itu adalah kalau fitnah, kalau misalnya sesuatu yang atau menjelek-jelekan sesuatu yang sifatnya atau mengadu domba dan lain sebagainya. Ya pertarungan yang fair aja, pertarungan elektoral aja, pertarungan pengaruh aja. Ya, Bro Andi gini juga. Tapi menurut Bro Andi apa yang membuat alasan Pak Jokowi itu mau turun-turun lagi tuh? Pertama, turunnya Pak Jokowi ini adalah realisasi dari janji politik Pak Jokowi kepada PSI pada saat Kongres di Solo dan ditegaskan dalam Rakernas di Makassar bahwa saya akan berjuang mati-matian untuk memenangkan PSI. Kita ingat rekamannya banyak beredar juga ya bahwa Pak Jokowi ini berjanji, dan ini adalah realisasi dari janji politik Pak Jokowi. Oh, ini berarti beliau turun untuk PSI? Ya, dan kemudian yang kedua, memenuhi undangan masyarakat. Sekali lagi ini undangan masyarakat. Jadi inilah kekuatan Pak Jokowi. Meskipun tidak menjabat, tapi orang itu kangen. Orang itu ingin mengapresiasi Pak Jokowi. Banyak sekali undangan yang didatang ke Pak Jokowi untuk minta beliau datang ke daerah mereka. Dan mereka akan menyampaikan apresiasi kepada Pak Jokowi. Itu yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, itu yang terjadi di Lampung, yang nanti akan terjadi di NTT, di
Jawa Barat atau di daerah-daerah lainnya, orang itu ngundang Pak Jokowi, ingin menyampaikan apresiasi. Sekaligus bertemu dengan pengurus partai PSI. Pengurus partai PSI memberikan motivasi dan mengecek persiapan struktur. Itu yang dikerjakan atau yang dilakukan dalam kunjungan Pak Jokowi. Dan yang ketiga yang paling penting menurut saya adalah ketika Pak Jokowi mengenakan baju dan topi bersimbol PSI, itu adalah simbol yang sangat clear, yang sangat nyata. Kalau dalam politik Jawa itu kan simbolisasi itu kan sangat kuat ya. Pak Jokowi ingin mengirimkan pesan bahwa saya sudah ada di dalam PSI. Itu yang pertama. Dan kemudian dia mengirimkan pesan kepada para pendukungnya, kalau kalian ingin apa yang saya perjuangkan atau yang saya perjuangkan itu adalah dilanjutkan, maka itu partainya, kanalnya adalah partai PSI. Itu pesan yang disampaikan dengan cara beliau mengenakan atribut PSI saat kunjungan ke Lampung. Jadi saya pikir itu yang... Dia kan waktu ke Lampung itu topi, baju, ada logo gajah, ada logo PSI di dalamnya. Kalau kita artikan secara politik, betul, itu adalah simbol yang menunjukkan bahwa dia ada di sana. Tapi dia ada di sana itu kan perlu lebih lanjut, lebih detail. Apakah beliau itu sudah memiliki KTA misalnya? Atau apakah beliau itu sudah menjadi ketua Dewan Pembina misalnya? Atau menjadi ketua umum pengganti Mas Kaisang? Itu kan sering banyak tuh kalau aku diskusi sama politisi, apalagi pendukung Pak Jokowi dan PSI. Pak Jokowi ini kayaknya bakal jadi ketua umum. Ada juga yang bilang, Pak Jokowi ini kayaknya bakal jadi ketua Dewan Pembina. Secara simbol, oke, kita udah baca itu di Lampung. Tapi secara struktur, posisi pasti, yang formal, Bro Andi gimana melihat itu? Itu tinggal tunggu soal waktu aja. Tinggal nunggu waktu untuk diumumkan. Karena Pak Jokowi sendiri kan berpesan kepada PSI, minta agar PSI melengkapi struktur sampai di tingkat desa. Bayangkan, di jumlah desa itu sekitar 83.000 sekian di seluruh Indonesia. Di seluruh desa itu harus ada struktur PSI-nya minimal 10. Jadi itu yang sedang kami kerjakan juga. Jadi ini paralel. Kita meyakinkan Pak Jokowi bahwa PSI ini akan siap sebagai sebuah partai untuk bertarung di 2029 dan layak Pak Jokowi untuk gabung dan menjadi pimpinan di PSI sebagai ketua Dewan Pembina. Atau misalnya Pak Jokowi dan ini masih menunggu soal waktu saja kapan Pak Jokowi akan bergabungnya. Ini kan pelan-pelan ada proses. Tapi yang sedang terjadi sekarang ini adalah Pak Jokowi mulai meyakinkan para pendukungnya melalui kedatangan ke berbagai daerah tadi bahwa ya ini rumah perjuangan saya tuh PSI. Tapi ketua Dewan Pembina atau ketua umum sih, Bro Andi? Kan Nanti Bro Andi wakil ketua umum nih. Nanti kita lihat. Kalau nggak ada kejutan. Apapun menurut saya. Karena aku nanya ini kadang jawabnya ini, aku kadang jawab tanya satu lagi mungkin ini gitu. Kalau dalam persepsi publik itu yang paling penting adalah Pak Jokowi masuk PSI. Iya. Karena kan mereka mungkin nggak terlalu nggak terlalu memperhatikan posisi-posisi tertentu di dalam organisasi. Tapi yang dilihat adalah simbolnya. Pak Jokowi ada di mana? Ada di PSI. Tapi kan gini juga, Bro Andi, kalau kita bicara tentang pendukungnya Pak Jokowi, tentu pendukung Pak Jokowi itu ada yang pendukung Pak Jokowi sekaligus dia mendukung PSI, tapi ada juga dia partainya yang lain tapi dia dukung Jokowi. Ini kan berarti perlu semacam formula apakah relawan yang masih mendukung partai lain tapi tidak PSI dibuat apa ya bahasanya ya, di-change lah untuk masuk PSI atau mengikuti Pak Jokowi. Itu kan PR berat, bukan hal gampang tuh. Karena kalau kita bicara pendukung Jokowi itu bisa lintas partai itu. Lintas relawan yang mungkin ragu mau masuk partai politik atau enggak. Itu konversinya gimana, Bro Andi, strateginya? Atau gimana kira-kira gambaran Bro Andi melihat situasi atau pendukung Pak Jokowi yang sedemikian rupa banyak gitu loh. Agar bisa terkonversi jadi kader lah sebutannya. Gimana, Bro? Saya pikir ini alamiah aja ya. Kita nggak ada satu operasi khusus untuk mendorong orang-orang untuk pindah dan lain sebagainya ya. Tapi kan banyak politisi lain tuh pindah kan, itu alamiah. Operasi lah. Enggak operasi, itu alamiah. Saya pikir para aktor-aktor politik di tingkat nasional dan lokal ini kan orang-orang yang rasional dalam melihat politik. Mereka melihat survei, melihat kekuatan Pak Jokowi, pengaruh elektoral dan lain sebagainya, dan melihat PSI ini sebagai partai yang punya potensi. Itu kan wajar aja, jadi alamiah. Jadi nggak ada satu operasi khusus ya. Tapi ini sesuatu yang alamiah. Begitu ini pindah, yang lain memikir, oh iya benar juga, ikut pindah juga dan sebagainya. Jadi ini ada efeknya. Jadi Jokowi efek itu udah mulai terjadi itu. Jadi kalau pertanyaan Belmondo itu gimana caranya, itu terjadi dan itu secara alamiah. Orang ngelihat Pak Jokowi pidato di Solo, orang-orang langsung gabung atau langsung ada komunikasi dengan Pak Jokowi, dengan PSI dan sebagainya. Ditegaskan di Rakernas, begitu juga di Lampung. Jadi ini akan terus-menerus terjadi sampai di 2029 sambil Pak Jokowi itu keliling daerah meyakinkan para pendukungnya bahwa ya PSI ini kanal politik untuk memperjuangkan atau rumah perjuangan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jadi secara alamiah aja lah dikonversi para pendukung yang memang ingin mendukung Pak Jokowi, ini rumah Pak Jokowi, kalau mau silahkan masuk gitu ya. Kalau kita bicara juga tentang Pak Jokowi ini kan juga punya 2 anak yang aktif di politik. Satu Mas Kaisang, satu Mas Gibran. Mas Kaisang hari ini menjadi ketua umum. Mas Gibran apa kabarnya Mas Andi?
Mas Andi mengikuti nggak itu? Saya pikir Mas Gibran ini tetap konsisten menjalankan peran sebagai wakil presiden ya, menjalankan atau memastikan. Ada yang buat aku bingung loh, Bran. Apa itu? Kalau ditanya, menurut lu Belmondo, Mas Gibran tuh partainya apa? Aku agak gampang tuh menjawabnya. Apa ya sebagai wapres? Aku kadang gampang kalau mendengar pertanyaan itu. Tapi aku pengen mendengar penjelasan Bro Andi. Gimana Bro Andi melihat Mas Gibran hari ini? Mas Gibran saya rasa sekarang sedang menjalankan apa yang menjadi mandat beliau sebagai wakil presiden. Memastikan apa yang menjadi program presiden itu sukses. Jadi itu yang dikerjakan oleh Mas Wapres dalam berbagai kunjungan ke daerah untuk memastikan bahwa apa yang menjadi agenda politik atau menjadi program utama presiden itu bisa terlaksana di tingkat bawah. Jadi saya pikir itu yang sedang dikerjakan oleh Wapres dalam hal ini Mas Gibran untuk memastikan itu semua terjadi karena itu bagian dari tugas beliau. Adapun urusan politik dan lain sebagainya, saya nggak ngelihat ada satu gesture khusus ya. Mas Gibran kelihatannya betul-betul fokus untuk mensukseskan apa yang menjadi program Pak Prabowo dalam konteks ini. Ya, karena kan Pak Jokowi udah mention berkali-kali tuh. Prabowo Gibran 2 periode, Prabowo Gibran 2 periode. Jadi kalaupun dia berkeliling, mungkin selain dia ingin membesarkan PSI atau bertemu dengan orang-orang yang mengundang beliau, yang lain halnya adalah mengkampanyekan Prabowo Gibran 2 periode. Mas Andi gimana melihat itu? Mungkin juga, bisa juga begitu. Ya kan, Prabowo Gibran 2 periode. Meskipun ketika di Lampung juga memang belum ada arah ke sana ya, tapi mungkin juga. Iya kan, sering dimention sama Pak Jokowi. Ya Prabowo Gibran 2 periode, tidak ada niat sedikit pun Mas Gibran untuk jadi presiden. Karena Prabowo Gibran 2 periode disampaikan Pak Jokowi. Sehingga banyak quote-unquote elit partai politik lain yang komentar tuh, masih jauh. Tapi Pak Jokowi udah mulai ngeluarin statement itu. Bagaimana Mas Andi atau teman-teman PSI atau Mas Andi opini secara pribadi melihat Pak Jokowi agak mention tuh Prabowo Gibran 2 periode. Dikaitkan dengan beliau juga sering turun untuk memastikan bahwa wah ternyata pendukung dia juga masih banyak gitu. Saya pikir begini, pertama kan justru keberatan kita selama ini, keberatan banyak orang selama ini adalah para politisi ini hanya turun menjelang pemilu. Iya. Jadi ketika ada kekuatan politik dalam konteks ini PSI atau Pak Jokowi lah ya, sebagai mantan presiden memenuhi undangan masyarakat itu dianggap sesuatu yang salah, itu juga saya heran. Jadi apa yang bagus gitu sebetulnya? Justru kan kita menginginkan para politisi ini semakin sering turun ke masyarakat, bertemu, berinteraksi dengan masyarakat. Dan ini yang dikerjakan oleh PSI sekarang. Nggak ada yang bilang colong start dan lain sebagainya. Kan semua juga berkampanye dengan cara masing-masing. Ada yang punya kepala daerah, ada yang punya pimpinan dewan, DPRD dan sebagainya juga berkampanye dengan cara masing-masing. Nah jadi saya pikir terlalu berlebihan kalau disebut bahwa PSI ini colong start ya. Semua partai juga turun ke bawah. Dan apa yang dikerjakan oleh PSI sekarang ini kan justru bagian dari apa yang kami yakini ya, politik itu harus turun lebih awal, bekerja lebih serius. Pesan Pak Jokowi ketika di Lampung juga begitu kepada kami, bahwa PSI ini harus semakin dekat ke masyarakat, banyak mendengarkan masyarakat. Jadi ketika PSI turun lebih awal, ya itu bagian dari cara kami untuk mendengarkan suara publik, termasuk juga Pak Jokowi. Mendengarkan, itu yang dikerjakan oleh Pak Jokowi juga selama menjadi presiden kan, turun ke bawah, memastikan mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi persoalan masyarakat sehari-hari. Gitu loh. Dan gak ada yang salah dengan itu, bahwa itu akan nanti punya efek elektoral. Ya memang semua partai juga mencari efek elektoral gitu loh. Ini juga Bro Andi, ada juga yang punya penilaian semacam ini. Ketika pemilu 2024 kejadian, itu kan Mas Kaisang tuh menjadi ketua umum sebelum pencoblosan dilakukan di Februari. Mas Kaisang itu masuk berapa bulan sebelumnya. Iya. Dan PSI selalu mengkampanyekan nilai-nilai Pak Jokowi sebagai bapak ideologis, hal dan sebagainya lah. Ketika itu banyak yang mengatakan begini, Jokowi saja tidak akan cukup untuk memenangkan PSI. PSI juga harus berbenah. Karena cara memenangkan partai politik bukan hanya ada satu sosok, tapi struktur yang rapi, caleg yang tidak hanya caleg salon, ini caleg yang benar-benar bekerja. Dan itu menjadi poin yang sangat krusial, yaitu struktur sama caleg yang pas tadi. Sehingga Jokowi saja tidak cukup. Itu dibuktikan dari pemilu kemarin yang masih 2,sekian%. 2,89%. Di situ ada yang menyampaikan begini, kalau yang dibicarakan hanya Jokowi terus-menerus oleh PSI, tentu tidak akan cukup juga. Karena setiap daerah punya persoalannya masing-masing. Sehingga struktur juga harus punya isunya sendiri. Atau caleg harus punya isunya sendiri di daerah itu. Tidak bisa kita membicarakan dari Sabang sampai Merauke Jokowi aja. Bro Andi gimana melihat itu? Setuju banget. Dan itu sebetulnya yang sedang dikerjakan sekarang. Justru kita sekarang itu sedang fokus pembentukan struktur di tingkat daerah sampai di tingkat desa tadi. Karena pesan Pak Jokowi jelas, kalau mau menang itu harus punya mesin yang besar.
Mesin yang besar itu. Karena dulu waktu Pak Jokowi di PDI, mesin PDI besar Betul, sekali. Betul. Jadi Pak Jokowi sadar betul bahwa kemenangan elektoral itu ditentukan oleh mesin partai yang kuat, yang solid. Nah, ini yang sedang dikerjakan oleh PSI. Dan kalau misalnya soal isu, kita juga memberikan keleluasaan kepada masing-masing daerah itu otonomi untuk membangun sendiri agenda politik yang sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Tidak ada larangan. Bahwa di tingkat pusat kita bicara tentang Pak Jokowi, ya mungkin karena Pak Jokowinya juga diomongin terus gitu loh. Jadi kayak misalnya kita menjelaskan tentang Pak Jokowi kenapa ke Lampung dan sebagainya, karena ada permintaan juga kan. Dan sebetulnya kalau ditanya apa yang ingin diperjuangkan PSI, ya sederhana aja. Apakah kita setuju dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 2 periode kepemimpinan? Kita puas apa enggak? Kalau ingin itu dilanjutkan, ya partainya partai PSI. Kita ingin melanjutkan itu. Visi kita itu di sana. Jadi mungkin ini dia yang menjadi bias di kalangan elit juga, Belmondo. Ya, orang kan sekarang ada banyak persepsi gitu, nganggap orang yang mendukung Pak Jokowi itu bodoh, nggak ngerti demokrasi, kemudian juga dimanipulasi informasinya. Saya kok nggak yakin ya, apakah bisa 157 juta orang itu dimanipulasi dengan cara seperti itu? Apakah kita bisa mengabaikan pendapat mereka yang hidupnya berubah, memang nyata? Perbaikannya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi? Nggak bisa. Apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu terlalu real, terlalu nyata untuk dibantah gitu loh. Bahwa orang bisa punya pendapat berbeda mengenai kebijakan itu hal lain. Ya kita bisa berdiskusi pada soal pilihan-pilihan tadi gitu loh. Tapi intinya kita tidak bisa mengabaikan pandangan masyarakat yang memang puas dengan Pak Jokowi. Jumlahnya terlalu besar. Nggak bisa kita mengabaikan itu. Jadi para elit juga harus mulai belajar bahwa mengoreksi termasuk pandangan-pandangan mereka. Jangan-jangan memang mereka selama ini terlalu hidup di dalam bubble, di dalam nilai-nilai mereka sendiri, dan tidak merasakan perasaan masyarakat pada umumnya. Terlalu, kalau bahasanya tuh terlalu melihat dari Menara Gading itu loh. Mungkin juga, mungkin begitu ya tadi. Mungkin ya mereka ngerasa nggak perlu BPJS. Buat orang itu penting banget. Tadinya mereka kalau sakit nggak bisa berobat, sakit dan bahkan sampai meninggal dunia nggak bisa berobat. Begitu ada BPJS itu bisa berobat, punya akses kesehatan dan lain sebagainya. Itu penting buat orang biasa. Nah, ini yang mungkin gagal dipahami oleh para elit yang setiap hari melontarkan kebencian. Ya motifnya macam-macam. Ada yang memang kompetisi politik, tapi ada yang juga mungkin menurut saya karena mereka punya bias sebagai elit, tidak memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara Pak Jokowi ini memang kan lahir dari bawah, dari masyarakat biasa. Dan para elit itu pasti nggak suka ketika beliau masuk menjadi presiden itu kan. Bayangkan ada orang baru masuk gelanggang, masuk ke ruangan yang puluhan tahun dikuasai oleh mereka, para elit ini. Tiba-tiba ketika orang baru ini masuk, orang di luar mereka, orang pinggiran ini masuk, orang kampung, bahasanya Pak Jokowi, saya ini orang kampung, kata Pak Jokowi kan, tiba-tiba mengubah permainan. Menentukan bagaimana cara mereka berpolitik. Yang tadinya bicaranya hanya sesuatu yang sifat yang tinggi-tinggi, yang hanya suka rapat di ruangan ber-AC, pakai jas dan sebagainya. Berubah semua ketika Pak Jokowi menjadi presiden, standar-standar itu. Tiba-tiba orang melihat, oh jadi politisi itu bisa kayak Pak Jokowi ya, sederhana, keren, turun ke lapangan, masuk gorong-gorong, belusukan dan lain sebagainya. Itu kan mengubah cara mereka. Buat para elit ini juga nggak mudah. Wah ini kok orang baru ini tiba-tiba mengubah semua, standarnya jadi berubah kita. Disruption namanya. Nah, yang namanya dalam disruption, kelompok yang paling tidak suka dengan perubahan tadi, dengan disruption tadi, biasanya adalah kaum establishment, kaum elit, kaum mapan. Karena mereka berubah, gamenya berubah. Pak Jokowi ini selama menjabat sejak 2019 itu mendikte permainan. 2014 ya, 2000 ini mendikte permainan menjadi gayanya beliau. Orang yang tadinya mungkin ngerasa didengar oleh elit kekuasaan, punya akses, tiba-tiba berubah. Komposisinya berubah, permainannya berubah, cara bermainnya berubah. Karena disrupsi politik tadi. Dan itu dilakukan oleh seorang yang namanya Pak Jokowi. Jadi itu mungkin sumber-sumber ketidaksukaan para elit antara lain terhadap karena ada lahir elit baru namanya Pak Jokowi. Mungkin, iya. Bro Andi, gini juga Bro Andi. Kemarin aku sempat ngobrol sama teman-teman tuh begini. Pak Jokowi itu memang harusnya secepatnya masuk dalam posisi struktur formal PSI, tidak perlu menunggu waktu yang tepat, karena apapun waktunya, di hari apapun Pak Jokowi masuk menjadi tepat. Mau itu Senin sampai Minggu, mau tanggal berapapun, keyakinan apapun, ketika Pak Jokowi masuk di hari apapun itu momentumnya. Karena momentum itu bukan waktu, tapi Pak Jokowi itu sendiri. Ada yang bicara gitu. Sehingga ketika itu dilakukan, partai PSI akan sangat eksponensial. Ini ada yang mengatakan, wah ini bisa sampai 8, 9, atau 10%. Tergantung posisi, entah dia kader, entah ketua Dewan Pembina atau ketua umum. Sehingga tidak perlu menunggu waktu yang tepat.
Dan struktur pasti akan, kan kalau namanya struktur partai politik, bukan hanya PSI, partai-partai politik yang lain, kalau memang ada koreksi terhadap struktur kan dia sifatnya pergantian cepat. Ketua ganti cepat untuk di beberapa daerah. Sehingga Pak Jokowi harus cepat diumumin masuk aja. Nggak perlu nunggu sampai 100%. Nanti itu akan jalan sendiri ketika Pak Jokowi udah hadir di sana secara formal. Karena banyak ditunggu-tunggu orang. Pak Jokowi kayak ngeluarin statement, saya Joko Widodo ketua umum partai, itu kan beda nuansanya. Getaran politiknya, gelombangnya pasti memberi dampak yang sangat besar. Bro Andi gimana? Setuju nggak dengan pikiran semacam itu? Ini tentu perhitungan Pak Jokowi sendiri ya, tentang momentum ini ya. Kalau menurut saya memang momentum itu sesuatu yang penting juga, Bel. Nggak bisa kita abaikan, nggak bisa dibilang bahwa kapanpun itu tepat. Karena sebagai seorang politisi yang punya pengalaman, Pak Jokowi ini bayangkan, ini politisi yang nggak pernah kalah dalam pertarungan elektoral. Artinya dia selalu bisa menghitung timing yang tepat. Di politik itu timing itu sangat penting menurut saya. Sama kayak di sepak bola. Ada momentumnya, ada timingnya, kapan misalnya harus berubah dari formasi ofensif menjadi lebih defensif, dari possession menjadi posisi menunggu bola dan lain sebagainya gitu loh, di belakang, bertahan di belakang dan sebagainya. Momentum itu tetap tepat, apalagi di politik. Ada sensitivitas yang harus diukur oleh seorang seperti Pak Jokowi dan lain sebagainya, perasaan publik dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini Pak Jokowi memang sedang menunggu momentum yang pas. Dan kita percaya dengan pilihan-pilihan atau momentum yang biasanya Analisa Bro Andi? Ya. Setahun sebelum pemilu, 2 tahun sebelum pemilu? Jauh. Ya, feeling saya 2027 paling lama. Biasa kalau Bro Andi ngeluarin feeling biasa jarang salah. Amin. Tapi memang Pak Jokowi itu dampaknya besar sekali untuk elektoral dimanapun beliau berada. Oke, lain hal masih kita bahas terkait dengan Pak Jokowi, Bro Andi. Masih ada kok upaya untuk membentur-benturkan antara Pak Jokowi dan 08, Pak Prabowo. Gimana Bro Andi melihat banyak pihak yang ingin bentur-benturkan dua tokoh ini? Saya pikir ya pasti banyak. Karena orang-orang yang punya kepentingan di 2029 mungkin punya calon lain. Yang pingin calonnya itu maju bersama Pak Prabowo. Atau misalnya orang yang resah karena ngelihat potensi bahwa PS ini bisa menjadi satu partai yang potensial gitu, melihat potensi kalau ada Pak Jokowi di sana maka dibenturkanlah dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu juga bisa ya. Aku diskusi kemarin itu, kalau misalnya sampai Pak Prabowo dan Pak Jokowi benar-benar berantem, ini yang kalah dua-duanya nggak akan ada yang salah satu menang, nggak mungkin. Yang menang nanti akan ada orang baru yang berhasil membenturkan mereka berdua. Jadi berusaha dibenturin terus. Jadi ada pihak semacam itu yang berharap Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini harus benturan terus supaya kita yang naik. Jadi ada pihak ketiga gitu loh Bro Andi, yang berharap mereka nih bentur. Tapi kan nyatanya gue nggak tahu juga gimana. Bro Andi boleh update apakah hubungannya baik-baik aja atau gimana Bro Andi? So far menurut saya hubungannya tetap baik ya. Kan dalam berbagai kesempatan Pak Jokowi itu menyampaikan komitmen tetap mendukung Pak Prabowo dan bersama Mas Wapres Mas Gibran ya. Saya rasa ini satu pernyataan yang bold, yang tegas ya, bahwa Pak Jokowi mensupport pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Jadi bahwa ada kelompok yang ingin memecah belah dan lain sebagainya, ya mungkin ada yang barisan sakit hati karena merasa ditinggalkan oleh Pak Jokowi, ada yang kepentingan politiknya terganggu karena ngerasa Pak Jokowi ini bisa jadi kingmaker. Makanya satu-satunya cara adalah oke, kita pecah belah aja, mungkin itu cara pikirnya begitu. Aku sering kok baca berita PD Perjuangan, kalau yang dikritik Pak Jokowi ngakunya penyimbang, tapi Pak Prabowo dipuji-puji. Ini kan aku heran juga, padahal bukan pejabat publik Pak Jokowi, tapi Pak Jokowinya yang dikritik ini kan agak aneh gitu, agak anomali aja statement, entah kemana-mana. Aku sering perhatikan itu juga. Bro Andi gimana melihat juga ada partai politik tertentu atau politisi tertentu, Pak Jokowinya bukan pengambil kebijakan publik, tapi dikritik terus. Ini kan gimana Bro Andi melihat orang? Ya artinya oposisinya terhadap Pak Jokowi kalau kayak begitu. Itu kan lucu juga, Pak Jokowi kan udah nggak jadi presiden. Ya kalau misalnya pengen betul-betul ada di luar pagar ya harus harus solid ya. Maksudnya jadi kelompok yang memberikan alternatif terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya hanya mengkritik Pak Jokowi, itu katanya oposisinya kepada Pak Jokowi dong. Iya, ini oposisinya terhadap Pak Jokowi mungkin. Tapi menarik mungkin mereka atau ada kelompok yang sadar betul ya Pak Jokowi ini kuat banget nih. Mungkin membicarakan Pak Jokowi juga engagement atau pusat perhatian. Saya nggak yakin, karena kan kekuatan politik ini sudah punya sudah sangat dikenal. Mereka nggak butuh itu lagi sebetulnya, nggak butuh engagement dan lain sebagainya. Yang mereka butuhkan mungkin adalah mengurangi atau mengganggu reputasi Pak Jokowi, supaya dengan harapan bahwa itu akan mengurangi kesaktian politiknya. Kan nggak sama sekali. Ya, berkurang kesaktian itu. Ya, ya dibuktikan dengan
tembok ratapan Solo itu kan rame terus, Bro Andi. Iya betul. itu dia. Itu yang saya bilang, bahwa orang boleh membenci Pak Jokowi, boleh membangun opini narasi yang negatif terhadap Pak Jokowi. Tapi buat rakyat kebanyakan, 80% tadi, sekitar 157 juta rakyat Indonesia, Pak Jokowi itu hadir dalam bentuk yang nyata buat mereka, dalam kehidupan mereka, mengubah hidup mereka, memperbaiki hidup mereka. Jadi itu nggak mungkin bisa pengalaman itu digantikan atau misalnya diubah karena narasi politik. Itu yang menyebabkan survei dukungan masyarakat kepada Pak Jokowi itu konsisten di sana, Bel. Nggak mudah gitu loh. Orang boleh aja pakai ijazah palsu, pakai macam-macam isu. Tapi kalau buat orang biasa, ya Pak Jokowi ini mengubah banyak hal dalam memperbaiki kehidupan saya. Harga bahan pokok stabil, anak saya bisa sekolah, hidup saya berubah. Itu real, itu konkret. Yang dilakukan Pak Jokowi ketika jadi presiden. Ya. Terakhir, karena Bro Andi tadi pesannya nggak lama-lama. Gimana pemerintahan Pak Prabowo di mata Bro Andi? Saya pikir kan kalau dalam konteks ini kan PSI adalah partai pendukung ya, pendukung presiden. Kita ingin memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo ini deliver, sukses, bisa membawa manfaat kepada masyarakat banyak. Dan itu yang sebenarnya ingin kami dukung dalam konteks pemerintahan ini. Kan kita semua nggak ingin pemerintahan gagal, siapapun yang berkuasa. Meskipun lawan politik yang nanti berkuasa misalnya, posisi kita kan kita nggak bisa mengharapkan itu menjadi pemerintahan yang gagal. Kita ingin sukses. Nah dalam konteks itulah kita harus melihat politik hari ini, bahwa dengan berbagai situasi yang ada sekarang, kita ingin mastiin bahwa pemerintahan ini akan berjalan sukses karena ini kepentingan kita, hidup kita, Bel. Kita kan hidupnya di sini, bukan di mana-mana. Dan Pak Prabowo kan didukung Pak Jokowi kan itu. Ya. Dan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Clear. Jadi apa sikap Pak Jokowi, begitulah sikap PSI. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Bro Andi Budiman telah hadir. Terima kasih banyak, Bro Andi. Terima kasih, Bel.